Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Dwi Saputra, NPM 2243025. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu parallel processing. Pengertian dari parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam prakteknya seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian dalam interval waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan atau dalam rentang waktu saling tumpang tindih. Komputasi paralel yaitu salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel, ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dapat dihubungkan dengan jaringan yang mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware, yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Taksonomi komputer paralel menurut Flynn ada 4, yaitu SISD, yaitu Single Instruction Single Data. Yang kedua ada SIMD, Single Instruction Multiple Data. Yang ketiga ada MISD, Multiple Instruction Single Data. Yang keempat ada MIMD, yaitu Multiple Instruction Multiple Data. Ada pemrograman paralel. Teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor atau prosesor tunggal, ataupun banyak prosesor ganda dengan mesin paralel, CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan yang pertama ada algoritma, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga kompiler. Teknik pemrograman paralel. Yang pertama ada Message Passing Interface atau disingkat MPI. MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing compute node yang kemudian masing-masing compute node tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan. Di antaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. Kegunaan MPI yang lain adalah yang pertama, menulis kode paralel secara portable. Yang kedua, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Yang ketiga, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Yang kedua ada PVM atau disebut Parallel Virtual Machine. Paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antara komputer.
VVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Jadi kesimpulannya, parallel processing dan multitasking itu berbeda karena multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Parallel processing disebut juga komputasi paralel. Pada sistem komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data di unit memori, yaitu yang pertama ada shared memory address dan yang kedua ada message spacing. Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini pada komputer paralel dibedakan menjadi shared memory parallel machine dan distribute memory parallel machine. Itu kesimpulannya. Terima kasih, segitu saja. Sekian dari saya, Randy Dwi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 7 menit, Nang. 7 menit, Nang. 7 menit. Woi, selebeu.